Salam sejahtera untuk kita semua. Waktu yang istimewa ini kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah kandidat yang tak terduga untuk pelayanan. Ayat inti Yohanes 3 yang ketiga, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dalam kegembiraan yang meluap-luap dan penuh harap dari kebangkitan besar kedua itulah kita menemukan seseorang yang tampak sebagai kandidat yang tidak dapat diharapkan untuk melakukan pelayanan. Faktanya, di usia 20-an, William Miller lahir tahun 1782, lebih tertarik mengolok-olok para pengkhotbah daripada berusaha mencontoh dari mereka. Secara khusus, ia mendapati orang-orang dalam keluarganya sendiri menjadi sasaran yang sangat tepat untuk dijadikan leluconnya. Mereka yang sepertinya cocok untuk diolok-olok adalah termasuk kakeknya, Phelps, seorang pendeta baptis, dan pamannya, Elihu Miller, dari gereja baptis Lowhampton. Miller yang meniru-niru gaya khas dari kakek dan pamannya dalam perbaktian menjadi hiburan yang luar biasa bagi rekan-rekannya yang skeptis. Secara serius namun menggelikan, ia meniru kata-kata, nada suara, gerakan tubuh, kesungguhan, dan bahkan kesedihan yang mungkin kakek dan pamannya itu tunjukkan untuk orang seperti dirinya. Selain sebagai hiburan bagi teman-temannya, lelucon semacam itu berfungsi sebagai pernyataan tentang jati diri Miller yang masih muda itu. Seperti anak muda lainnya di masa transisi budaya yang cepat, Miller telah mengalami krisis identitasnya sendiri. Bagian dari pemberontakannya terhadap keluarganya tidak diragukan lagi merupakan aspek perjuangan abadi para remaja untuk memahami siapa diri mereka yang mereka rasa berbeda dengan orang tua mereka. Sayangnya, perjuangan itu sama-sama menyulitkan bagi orang tua dan remaja itu sendiri. Begitu pula yang dialami Ibu William yang sangat rohani, yang mengetahui kejenakaan puteranya tetapi menganggapnya sama sekali tidak lucu. Baginya tindakan putra sulungnya menunjukkan pahitnya kematian. Akan tetapi, William bukanlah sejak awal menjadi pemberontak terhadap agama. Di tahun-tahun awalnya, ia sangat taat dan bahkan betul-betul setia. Halaman pertama buku hariannya yang mulai ia tulis sejak remaja berisi pernyataan, Saya diajari sejak dini untuk berdoa kepada Tuhan. Karena pernyataan itu merupakan satu-satunya pernyataan yang menjelaskan mengenai dirinya dalam pengantar buku harian. Maka pernyataan itu pasti tampak penting menjadi ciri khasnya. Sayangnya itu tidak berlangsung lama. Di awal masa dewasanya, Miller meninggalkan agama Kristen dan menjadi penganut paham deisme. Itu percaya bahwa Tuhan ada dan menciptakan alam semesta, tetapi tidak berinteraksi dengan manusia atau alam semesta. Yang agresif dan skeptis, yang tidak hanya mengolok-olok kakeknya, tetapi juga agama Kristen itu sendiri. Meskipun demikian, kakek Phelps yang sudah tua tidak pernah merasa putus asa terhadapnya. Jangan terlalu bersedih hati tentang William. Ia menghibur Ibu William. Masih ada sesuatu yang harus ia lakukan untuk Tuhan, dan begitulah yang terjadi. Sayangnya bagi ibu ini, ia membutuhkan waktu lama untuk dapat melihat nubuatan itu terwujud. Phelps tidak pernah berhenti berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucunya. Inilah sesuatu yang begitu penting bagi kita yang hidup di abad ke-21 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau yang menolong kami, sehingga hari ini kami boleh lewati dengan sukacita, dengan kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami, bahkan kesuksesan dalam melakukan semua aktivitas dan pekerjaan kami. Engkau akan dampingi kami selalu, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, berikan kami hikmat surga dalam memutuskan hal-hal yang terbaik untuk masa depan kami. Engkau juga akan memberkati ketika kami menghadapi tantangan.
Engkau akan jadikan kami anak Tuhan yang menang. Karena ketika kami serahkan hidup kami ke dalam kendali-Mu, Engkau akan tuntun terus kami ke dalam segala kebenaran. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas kami dari sekarang, besok sampai hari Maranatha. Ini doa hamba-Mu di dalam nama Yesus. Amin.